Film Siksa Neraka menceritakan pasangan suami istri yang bernama Ustadz Syakir dan Ibu Rika yang memiliki 4 orang anak. Yang pertama, bernama Saleh. Yang kedua, bernama Fajar. Yang ketiga Tias, dan si bungsu bernama Azizah. Ustadz Syakir dikenal sebagai ustadz kondang di kampung mereka. Dia selalu diminta tolong untuk melakukan ruqyah oleh warga sekitar, sebagai seorang panutan di kampung. Ustadz Syakir selalu mendidik dengan keras keempat anaknya itu di rumahnya. Ustadz Syakir dan Ibu Rika juga selalu mengajarkan kepada mereka untuk takut melakukan dosa, karena dosa itulah yang akan mengantarkan mereka ke neraka, di sanalah tempat balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan dan dosa manusia semasa hidupnya. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Ustadz Syakir saat ini sudah menginjak remaja. Si anak sulung yang bernama Saleh saat ini tengah kuliah di kota. Dia yang paling membanggakan dan menjadi panutan bagi adik-adiknya, menurut pengakuannya di samping kuliah, dia juga sebagai asisten dosen di kampus. Saat pulang ke rumah, Saleh sering membawa oleh-oleh buat kedua orang tuanya dan adik-adiknya. Sementara itu, Fajar sebagai anak kedua dikenal sebagai remaja yang alim oleh kedua orang tuanya, dan katanya dia ingin mengikuti jejak sang kakak kuliah di kota. Sementara Tias sebagai anak ketiga, terlihat sebagai anak yang jujur rajin beribadah dan bersemangat dalam belajar. Namun, dia memiliki kelemahan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Tias juga dikenal memiliki indera keenam sejak kecil. Sementara si bungsu yang bernama Azizah, merupakan anak yang manja dan memiliki hobi menyanyi. Suatu hari Ustadz Syakir tanpa sengaja mengetahui hasil ujian matematika Tias yang jelek, membuat dia sangat marah. Tias menangis menahan sakit atas hukuman ayahnya pada malam itu. Kemudian, Ustadz Syakir menerima kabar melalui telepon bahwa ada teman kelas Azizah meninggal dunia karena bunuh diri. Ustadz Syakir beserta istrinya pergi melayat, sementara anak-anaknya memilih tetap tinggal di rumah. Ustadz Syakir mengingatkan Saleh untuk menjaga adik-adiknya. Azizah menceritakan kepada kakak sulungnya, bahwa sebenarnya malam itu, dia masuk final lomba menyanyi di desa seberang, namun dia tidak diizinkan oleh ayahnya. Mengetahui adiknya Azizah akan tampil di final lomba menyanyi, Saleh mengajak semua saudara-saudaranya untuk pergi ke desa seberang mengantarkan Azizah. Tias mengingatkan Azizah karena lusa akan ujian. Karena jika nilainya jelek akan dihukum oleh ayahnya. Namun, Azizah bersikeras bahwa dia ingin ikut lomba menyanyi malam itu, dan dia merengek kepada Tias agar ikut mengantarkannya. Tias dengan terpaksa menuruti permintaan adiknya, namun dia khawatir waktu belum azan Isya, dan dia belum menunaikan salat. Tetapi, Saleh mengatakan bahwa Tias bisa salat di masjid kalau sudah sampai di desa seberang. Akhirnya keempat saudara kandung itu pergi meninggalkan rumah, tanpa izin dari orang tuanya, untuk mempersingkat waktu perjalanan agar sampai di desa seberang tepat waktu. Saleh mengatakan satu-satunya rute tercepat adalah dengan menyeberang sungai. Tetapi, di dalam perjalanan mereka berpapasan dengan kakek tua yang bernama Pak Harjo, yang matanya mengalami katarak. Pak Harjo yang mengenali bahwa keempat anak itu adalah putra Ustadz Syakir, dia memperingatkan mereka untuk tidak menyeberang sungai pada malam itu, karena sangat berbahaya. Namun mereka tidak menghiraukan seruan kakek itu, di tengah guyuran hujan yang deras, Saleh dan adik-adiknya bersikeras melanjutkan perjalanan, mereka mulai menyeberang sungai yang airnya meluap, karena kondisi hujan yang begitu lebat. Namun, naasnya keempat kakak beradik itu terjatuh, dan terseret arus sungai yang deras hingga mereka menghilang. Sementara itu, Ustadz Syakir dan istrinya yang baru pulang ke rumah, mereka memanggil keempat anaknya, namun tidak mendapat jawaban. Saat sang ibu mengetuk pintu tidur kamar Azizah, pintunya terbuka dan si bungsu nampak berada di sudut kamar dengan posisi menghadap ke dinding. Ibunya memanggil dan mendekati Azizah, namun tiba-tiba Azizah berubah menjadi hantu menyeramkan. Ternyata, itu hanyalah ilusi sang ibu. Saat Ustadz Syakir dan istrinya sholat, sang ibu mendengar suara sayup-sayup rintian anaknya yang terus meminta tolong dan ampun. Pak Harjo dan warga kampung mendatangi rumah Ustadz Syakir. Pak Harjo mengingatkan Ustadz Syakir untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa pada Allah dikarenakan mereka sempat bertemu dengan keempat anaknya Ustadz Syakir yang akan menyeberangi sungai. Dan terbawa arus derasnya air sungai tersebut.
Sementara itu ada warga lainnya yang menemukan tas Saleh di tepi sungai. Ustaz Syakir dan istrinya sangat bersedih menerima kabar bahwa keempat anaknya terbawa arus sungai. Keesokan harinya, tim SAR dan warga kampung melakukan pencarian keempat anak Ustaz Syakir dengan menyusuri sungai. Hingga akhirnya, pada malam harinya mereka menemukan Saleh dalam kondisi tidak bernyawa. Ustaz Syakir dan istrinya sangat bersedih dan terpukul atas kematian anak pertamanya yang bernama Saleh. Sementara itu, Saleh terbangun di alam lain yang mirip dengan neraka yang selalu dikisahkan. Dia melihat banyak sekali orang disiksa di sana. Saleh juga disiksa dengan sangat keji. Saleh berteriak dan merintih kesakitan. Siksa neraka atas dosa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Wajahnya ditusuk dari samping menggunakan besi dengan bara api yang sangat panas, mulutnya dikasih minuman yang sangat panas dan bau, serta punggungnya ditusuk dengan kalajengking raksasa, dan lidahnya dipotong menggunakan gunting. Hal itu terjadi secara berulang. Saleh jadi teringat dengan dosa-dosa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Saleh sering membohongi ibunya, dan sering meninggalkan salat. Saleh juga menipu uang warga di kampung dengan iming-iming keuntungan besar, namun uangnya tidak pernah kembali. Uang itu Saleh gunakan untuk berjudi dan main togel. Pak Harjo menjadi salah satu korban Saleh. Uang yang rencana dia gunakan untuk operasi mata kataraknya, habis untuk berinvestasi kepada Saleh, namun tidak pernah kembali hingga saat ini. Sementara itu, warga kembali menemukan putra kedua Ustaz Syakir yang bernama Fajar yang juga ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Saat berada di alam lain, dia juga menerima siksa yang sangat pedih. Fajar juga harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Fajar merintih kesakitan tiada tara atas siksa api neraka. Wajahnya dicolok, menggunakan besi dan punggungnya dipanggang oleh alat pemanas dengan api yang membara. Selama hidup di dunia, banyak perbuatan Fajar yang disembunyikan dari kedua orang tuanya. Ternyata selama ini Fajar suka menonton film porno, suka main perempuan dan suka berzina, serta ada juga pengakuan dari warga bahwa Fajar pernah mencuri kotak amal anak yatim di kampung sebelah. Ustaz Syakir dan istrinya bersedih dan hatinya hancur menerima kenyataan itu, dan banyak perbuatan yang disembunyikan oleh anak-anaknya yang tidak mereka ketahui. Sementara itu, warga menemukan Tias anak ketiga Ustaz Syakir dalam kondisi kritis. Tias segera dibawa ke rumah sakit. Ustaz Syakir, yang membuka dan membaca buku Tias di dalamnya terselip tulisan yang menyentuh hatinya. Di balik nilai Tias yang jelek, dia menyimpan semangat untuk belajar lebih giat. Setelah membaca tulisan Tias, Ustaz Syakir terpukul hatinya dan dia menyesali didikannya selama ini yang begitu keras kepada Tias. Keesokan harinya, akhirnya para warga kembali menemukan anak bungsu Ustaz Syakir yang bernama Azizah, dalam kondisi tidak bernyawa. Ustaz Syakir dan istrinya semakin terpukul hatinya. Di ambang kematiannya, Azizah berada di neraka. Dia melihat kakaknya Saleh dan Fajar yang disiksa, dia melihat temannya yang bernama Dini yang mati bunuh diri menggantung dirinya dengan tali sampai mati. Hal itu dilakukan secara berulang. Azizah juga merasakan siksa yang amat pedih di neraka, di mana tangan Azizah dipenggal dan lidahnya dipotong. Dia menerima ganjaran atas dosa yang telah diperbuatnya selama di dunia, karena selama di dunia Azizah ternyata telah memfitnah Dini telah mencuri gelang di sekolah. Yang membuat Dini dikeluarkan dari sekolah dan akhirnya dia bunuh diri, padahal sebenarnya Azizah lah yang telah mencuri gelang itu. Kematian ketiga anaknya dalam kondisi mengenaskan dan tragis, membuat luka yang sangat dalam buat Ustaz Syakir dan istrinya. Dia menyesali belum membekali anak-anaknya dengan bekal yang cukup selama hidup di dunia. Tias dalam kondisi mati suri berada di alam lain, dia melihat kakak dan adiknya disiksa dengan sangat keji di neraka. Dia sangat bersedih melihat siksaan yang diterima oleh saudara-saudaranya itu selama di dunia. Tias dikenal anak yang baik dan rajin melakukan salat, jujur dan gemar bersedekah, dan sering memberi makan kepada kucing. Kebaikan selama di dunia membuat dia tidak berhak masuk neraka, dan dia bersedih harus berpisah dengan saudara-saudaranya itu. Akhirnya Tias terbangun dari mati surinya. Kesimpulannya, jangan bohongi orang tua. Dan ingat ada neraka. Ingat itu.